Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang hubungan luar negeri dalam Islam, yang mana awalnya dianggap sebagai sebuah peperangan ternyata merupakan sebuah perdamaian. Dan kami juga akan membahas analisis-analisisnya. Nah, sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Elmira Ananda Putri dengan NIM 136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanti Aulia Putri Kusuma dengan NIM 202205101130. Perkenalkan, nama saya Cindy Junior dengan NIM akhiran 385. Halo semuanya, saya Dina Marbella Anggraini dengan NIM 148. Di sini saya akan menjelaskan tradisionalisme dan juga teori perang. Tradisional dan teori perang. Tradisionalisme merupakan pendekatan dominan dalam hubungan luar negeri dalam Islam karena pendekatan ini memberikan penjelasan yang paling kuat mengenai keadaan jihad, yang merupakan kondisi kehidupan yang biasa terjadi selama periode penaklukan Islam. 1. Pembagian dunia. Kaum tradisionalis membagi dunia menjadi dua bagian, Dar al-Islam atau wilayah perdamaian dan Dar al-Harb atau wilayah perang. 2. Dakwah Islam sebagai kewajiban agama. Kaum tradisionalis berpendapat bahwa mengajak orang untuk memeluk Islam adalah kewajiban agama yang harus dilakukan oleh negara Islam karena Islam adalah agama yang universal. Selama periode pertama pewahyuan Quran dan ketika Muhammad berada di Mekah, jihad pada dasarnya merujuk pada perjuangan tanpa kekerasan dan perjuangan pribadi. Pada tahap ini, pertempuran tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun, karena Muslim adalah minoritas dan lemah di Mekah, sementara suku Quraisy dan musuh-musuh lainnya lebih kuat dalam segala hal. Pada tahap kedua, setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 dan berdirinya negara Islam, Al-Quran mulai memasukkan kitab-kitab pertempuran atau peperangan dan berperang untuk membela diri disetujui oleh Al-Quran. Umat Islam pada tahap ini menjadi cukup kuat untuk membela diri sebagai upaya untuk mempertahankan agama mereka. Nah, jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya yang kedua, di sini ada menuju pendekatan yang memadai terhadap hubungan internasional dalam Islam. Nah, tradisionalisme telah menerima kritik tidak hanya karena teori yang sudah using, tetapi juga karena asumsi-asumsinya yang tidak valid mengenai asal-usul hubungan luar negeri dalam Islam. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka analisis yang memadai untuk studi HI dalam Islam. Nah, yang pertama ada satu dunia. Jadi, sebagian ulama tuh, khususnya fikih Hanafi, telah membagi dunia menjadi dua bagian. Namun, masih banyak ulama lain seperti ulama terkemuka Ali al-Syafi'i telah menganggap dunia sebagai satu bagian. Terus ini tuh dia tuh berargumen bahwa pembagian dunia menjadi dua bagian hanyalah masalah darurat yang diakibatkan oleh seringnya serangan asing ke wilayah-wilayah Islam. Nah, jadi membagi dunia menjadi dua bagian yang saling bertentangan bukanlah perbedaan ilahi. Namun kedua istilah tersebut tidak dinyatakan atau dijelaskan dalam Al-Quran atau Sunnah. Lalu yang kedua ada perdamaian sebagai prinsip pengorganisasian. Jadi pendekatan ini menganggap perdamaian sebagai prinsip perorganisasian hubungan luar negeri Muslim dan hubungan internasional secara umum. Mereka tuh menganggap peperangan luar negeri Muslim dan hubungan internasional secara umum. Peperangan ini tuh menjadi dasar hubungan luar negeri Muslim dengan negara lain, tidak hanya mengarah pada konflik yang merusak atau alih-alih kerjasama seperti timbal balik di antara bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran secara eksplisit. Nah, ini juga bertentangan dengan aturan Al-Quran yang berbunyi tidak ada paksaan dalam agama.
Selanjutnya yang kedua ada perdamaian sebagai prinsip perorganisasian. Nah, pendekatan ini menganggap perdamaian sebagai prinsip perorganisasian hubungan luar negeri muslim dan hubungan internasional secara umum. Hal ini sesuai dengan hukum internasional yang menekankan perdamaian sebagai status alamiah yang seharusnya antara bangsa-bangsa mengizinkan penggunaan cara-cara pemaksaan baik militer dan non-militer. Hanya dalam kasus pembelaan diri dan ketika perdamaian dan keamanan internasional terancam. Jadi, beberapa perang dapat dibenarkan atau mungkin menjadi kewajiban agama bagi umat Islam hanya untuk mempertahankan diri, melindungi harta, dan mempertahankan iman mereka. Atau dengan kata lain, umat Islam tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan atau cara-cara pemaksaan untuk mengejar tujuan mereka, mempertahankan kepentingan mereka atau mendakwahkan agama mereka. Hal ini tidak berarti mengecam agresi, tetapi juga membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat non-Islam jika mereka bersedia melakukannya. Oke, jadi di sini saya lanjut pembahasan yang sebelumnya. Yang ketiga di sini ada membangun kekuatan untuk pencegahan. Nah, dalam hal ini Islam itu memperbolehkan, tetapi hanya untuk pencegahan dan juga perlindungan diri aja. Yang dimana dalam Al-Quran pun memerintahkan umat Islam untuk membangun kekuatan dan juga kemampuan yang diperlukan. Membangun kekuatan dan kemampuan itu harus menjadi cara untuk tidak hanya menghindari perang dan juga konflik saja, tetapi juga untuk mencapai perdamaian dan juga stabilitas. Sementara itu, umat Islam pun harus selalu siap dengan berjihad dan berperang dengan baik jika hal tersebut memang dipaksakan kepada mereka. Bahkan di tengah peperangan pun mereka harus selalu siap untuk berdamai untuk mencapai keadilan. Oke, next selanjutnya ada yang keempat, yang dimana di sini ada kondisi terbatas untuk menggunakan kekerasan. Nah, dalam hal ini Islam itu menempatkan pembatasan pada penggunaan kekuatan atau cara-cara pemaksaan. Sebagai contoh, seperti peristiwa yang terjadi di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah, pada saat itu umat Islam merupakan komunitas yang sangat berpengaruh dan juga terkuat. Bahkan makanya banyak dari mereka yang diasingkan dari rumah mereka di Mekah oleh kaum pagan yang telah membangun otoraksi yang tidak toleran, seperti menganiaya umat Islam, lalu mencegah mereka melakukan ritual dan juga mengunjungi keluarga mereka. Mereka bahkan melarang nih secara paksa untuk menunaikan ibadah haji selama periode gencatan senjata itu. Jadi terlepas dari gencatan senjata yang dipatuhi dengan setia oleh umat Islam, orang-orang pagan ini tidak toleran dan sangat brutal dalam menindas umat Islam. Nah, makanya dari hal itu, hal-hal yang seperti ini nih umat Islam itu tidak mengizinkan karena hal-hal tersebut membatasi hak-hak seseorang. Seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini poin kelima mengenai mengancam perang pembalasan. Meskipun ada situasi di mana umat Islam dibuat sulit untuk mengakses Masjidil Haram, Al-Quran menekankan pentingnya saling membantu dalam kebenaran dan ketakwaan. Perintah untuk berperang hanya diterapkan kepada mereka yang dalam kenyataannya memerangi umat Islam, bukan untuk melancarkan perang primitif terhadap orang kafir. Al-Quran jelas menyatakan bahwa agresi adalah tindakan yang tidak adil dan Allah tidak menyukai para agresor. Menyerang orang kafir tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Analisis ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa perdamaian adalah dasar hubungan luar negeri umat Islam. Perang hanya boleh dilakukan dalam kasus pertahanan diri, sementara cara koersif harus menjadi pilihan terakhir. Umat Islam diajarkan untuk siap mempertahankan diri dan menghalangi agresi, namun membangun kekuatan hanya untuk tujuan defensif. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap non-muslim yang tidak mengecap atau mengusir mereka. Al-Quran tidak hanya mengecam agresi, tetapi juga memerintahkan umat Islam untuk menjalin hubungan baik dengan non-muslim, terutama mereka yang tidak mengancam umat Islam atau mengusir mereka dari tanah mereka. Jadi, memulihkan untuk berperang jelas-jelas dibatasi. Hanya jika agamamu terancam atau kamu dipaksa untuk mengubah keyakinanmu, kamu memiliki hak untuk membela diri. Jika tidak, Anda diperintahkan untuk berbuat baik dan adil terhadap orang lain karena Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi kesimpulannya adalah
Tradisionalisme dalam hubungan luar negeri Islam telah menjadi kritik karena dianggap sebagai ideologi statis. Dalam konteks kontemporer, diperlukan pendekatan yang lebih memadai untuk mempromosikan kebenaran. Pendekatan pasifisme yang mengutamakan perdamaian sebagai dasar hubungan luar negeri Islam dengan memperhatikan batasan penggunaan kekerasan. Islam menekankan toleransi dan melarang serangan terhadap sipil atau orang yang tidak bersalah. Hal ini didukung oleh ayat Al-Quran yang berbunyi, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia lainnya. Umat Islam memiliki hak untuk memerangi hanya untuk mereka yang memerangi mereka, tanpa membahayakan warga sipil atau orang yang tidak bersalah.